Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali bersama saya Ceri Surya Pradana dalam Ceri View. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai perencanaan paket wisata. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat berpuasa, selamat bulan Ramadan bagi teman-teman yang melaksanakan kegiatan puasa di bulan Ramadan. Semoga kegiatan kita di bulan ini itu selalu dirahmati dan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian teman-teman yang berikutnya terkait dengan konten sebelumnya mengenai geografi pariwisata tentunya tetap akan saya lanjutkan ya. Tetapi bukan itu masalahnya. Di konten yang ketiga terkait dengan geografi pariwisata sebenarnya saya cukup senang karena di situ ada yang dislike. Jadi ada yang dislike video saya. Kenapa saya senang? Artinya di situ diperhatikan sehingga sebenarnya saya itu berkeinginan juga mbok di komen gitu. Jadi silakan jika teman-teman tidak suka, teman-teman bisa dislike dan juga bisa menuliskan komentarnya. Disertai dengan alasan karena itu akan membuat saya menjadi tahu apa yang kurang, kemudian apa yang perlu diperbaiki, apa yang mungkin membuat teman-teman itu merasa bahwa ada yang tidak sesuai. Nah, kenapa saya suka itu? Karena artinya ketika nanti teman-teman tidak menyukai videonya, jangan ragu-ragu untuk mendislike, tapi juga mohon disertai dengan komentar yang membangun, sehingga kanal ini bisa berkembang dengan lebih baik gitu. Entah itu di kontennya, isi konten, maupun tampilan kontennya, dipersilahkan teman-teman. Oke, kita masuk ke perencanaan paket wisata. Nah, seperti biasa, kita bicara dulu terkait dengan intronya. Jadi, semua orang itu bisa membuat paket wisata, tetapi tidak semua orang itu bisa menjual paket wisata. Atau cukup dengan menjual tetapi yang tidak berkelanjutan. Kita akan bahas itu di besok mengenai pemasarannya dan negosiasi. Nah, kemudian tidak semua orang itu dapat merencanakan paket wisata dengan baik. Di mana sebenarnya perencanaan paket wisata yang baik itu adalah yang dapat dieksekusi. Perkara itu dieksekusi atau tidak, perkara itu dilaksanakan atau tidak, itu nanti. Tetapi paket wisata yang baik adalah yang dapat dilaksanakan. Apalagi kalau itu terlaksana, wah itu sudah pasti perencanaannya baik itu. Meskipun belum tentu direncanakan secara matang itu tadi. Baik. Nah, teman-teman terkait dengan ini diharapkan nanti teman-teman setelah menyaksikan video dengan durasi sekitar 15-20 menit ini teman-teman akan mendapatkan pengetahuan terkait dengan perencanaan paket wisata. Kemudian ini akan kita laksanakan selama satu pertemuan. Minggu berikutnya insya Allah kita akan membahas terkait dengan penghitungan paket wisata. Kemudian di berikutnya, minggu berikutnya lagi kita akan membahas terkait dengan negosiasi paket wisata. Jadi ada teknik-tekniknya. Dan tujuan dari kuliah ini tentunya mahasiswa atau teman-teman sekalian yang menyaksikan itu mampu menjelaskan terkait dengan perencanaan paket wisata. Sebelum saya lanjutkan, mohon maaf jika suara saya agak berbeda karena ya ini di bulan puasa jadi tidak ada yang mengalir di tenggorokan gitu ya. Tidak ada air tambahan. Nanti kita tunggu buka. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Sebelumnya kita bicara dulu mengenai pengertian paket wisata. Jadi ada banyak pengertian terkait dengan paket wisata. Yang intinya sebenarnya sama. Tapi kita coba kupas satu persatu mulai dari Yuti di tahun 2001 cukup lama 20 tahun yang lalu itu mendefinisikan bahwa paket wisata itu adalah perjalanan wisata yang direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu travel agent atau biro perjalanan atas resiko dan tanggung jawab sendiri yang memiliki hubungan saling terkait antara lamanya waktu perjalanan, tempat-tempat wisata yang akan dikunjungi, akomodasi yang digunakan, transportasi, serta makanan dan minuman yang telah ditentukan oleh biro perjalanan wisata. Kemudian Deski masih di tahun yang sama 2001 menyatakan bahwa paket wisata itu adalah perpaduan beberapa produk wisata minimal 2 ya. Jadi lebih dari satu produk wisata yang dikemas menjadi satu kesatuan harga yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kemudian Allen
di tahun 2008 menyatakan bahwa paket wisata adalah layanan yang disediakan oleh agen perjalanan wisata dan didefinisikan sebagai wisata dengan harga tunggal, yaitu kegiatan wisata yang telah diatur sebelumnya di mana Biro Perjalanan Wisata atau disingkat BPW menyediakan makanan, aktivitas, akomodasi, dan transportasi. Kemudian Lubis di tahun 2011 itu menyatakan bahwa paket wisata adalah suatu rencana perjalanan wisata yang tersusun secara tetap dengan biaya yang telah ditentukan, mulai dari biaya penginapan, transportasi, kegiatan wisatanya mengunjungi atraksi-atraksi wisata, serta konsumsinya. Nah, secara umum, paket wisata itu dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai komponen yang mendukung untuk berjalannya suatu perjalanan atau kunjungan wisata dari satu titik dari kita tempat tinggal menuju ke destinasi wisata yang kita inginkan. Oke. Sebelum kita lebih jauh lagi, ada beberapa istilah yang itu melekat pada perencanaan paket wisata atau bahkan di perjalanan wisata. Jadi kalau kita bicara teman-teman terkait dengan pelaku perancangan paket wisata, ada yang namanya tour operator. Nah, tour operator ini bukan pelaku, tetapi tour operator itu lebih ke lembaga. Jadi tidak melekat pada individu, tetapi tour operator merupakan lembaga atau kantor atau apapun, tapi umumnya lebih tepat jika disebutkan sebagai sebuah lembaga yang mereka bergerak untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pariwisata. Jadi mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaannya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan tour planner. Nah, di dalam tour operator itu bisa jadi ada tour planner, ada tour leader, ada tour guide, dan juga travel consultant atau tour consultant, konsultan perjalanan, tentunya perjalanan wisata ya. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu terkait dengan tour planner. Yaitu adalah mereka yang merencanakan kegiatan tour, merencanakan kegiatan wisata. Sesimpel itu, sesederhana itu pengertiannya. Jadi mereka memiliki pengetahuan terkait bagaimana merencanakan kegiatan wisata. Jadi kalau nanti teman-teman kemudian membuat atau merencanakan kegiatan pariwisata, kegiatan wisata yang akan dijual ke wisatawan, itu teman-teman bisa masuk menjadi tour planner. Demikian. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan tour leader. Nah, tour leader ini adalah mereka individu-individu yang menjadi pimpinan perjalanan wisata. Artinya ini mereka tidak dalam tahap perencanaan, meskipun mereka dilibatkan juga pasti di tahap perencanaan, tapi mereka lebih banyak bekerja itu pada tahap eksekusinya atau pelaksanaan paket wisatanya. Mereka lah yang nanti akan memimpin perjalanan wisata mulai dari awal hingga perjalanan itu selesai. Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan tour guide atau pemandu wisata. Nah, ini kadang-kadang kita rancu antara tour leader, pimpinan perjalanan wisata, dengan pemandu wisata atau pramu wisata atau tour guide. Tour guide itu adalah orang yang memiliki kompetensi tentang destinasi atau atraksi yang dikunjungi oleh teman-teman sekalian. Contohnya, teman-teman melakukan studi wisata atau karya wisata gitu. Teman-teman dari Jakarta misalnya, kemudian pergi ke Bali. Nah, ketika teman-teman pergi ke Bali, yang memimpin perjalanan wisata itu adalah tour leader-nya. Dan Bali merupakan salah satu contoh provinsi yang bagus dalam menerapkan kebijakan bahwa kalau kalian pergi ke Bali harus menggunakan tour guide atau pemandu wisata yang ada di Bali. Itu tadi. Artinya mereka yang akan memandu kegiatan dari yang ada di destinasi yang ada di Bali. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman ke yang lainnya, misalnya kita ke yang biasa ke Jogja seperti itu. Tour leader ini dengan tour guide, misalnya teman-teman pergi ke Prambanan, maka di Prambanan disediakan tour guide. Ke Keraton, di Keraton disediakan tour guide juga. Namun ada beberapa titik yang mereka tidak menyediakan pemandu wisata gitu.
Misalnya kalau teman-teman mengunjungi candi-candi kecil yang ada di Jogja dan sekitarnya, maka ketersediaan tour guide ini lebih rendah dibandingkan candi besar seperti Prambanan, Borobudur, maupun Mendut seperti itu. Nah, itu lebih sedikit atau bahkan tidak ada untuk pemandu wisata. Sehingga kadang-kadang ketika tour leader itu bertanggung jawab terhadap perjalanan wisatanya, padahal di lokasi tidak ada tour guide-nya, kadang-kadang bisa jadi tour leader itu merangkap menjadi pemandu wisata. Padahal sebenarnya itu gimana ya? Dua hal yang berbeda. Secara sederhana, tour leader itu memimpin perjalanannya dan tour guide itu memandu di titik-titik di mana teman-teman itu melakukan aktivitas wisata. Contoh paling mudah sebenarnya teman-teman. Pada prakteknya memang kita ada ironi ya, bahwa tour leader itu kadang ngerangkap jadi tour guide, atau sebaliknya, tour guide merangkap sebagai tour leader. Itu ada, itu prakteknya banyak, dan itu memang terjadi. Tapi karena kita di sini berbicara terkait dengan edukasi, terkait dengan teori yang ada di kita pelajari bersama, dan terkait juga bahwa pariwisata itu seandainya adalah sebuah kue, maka kuenya harus dibagi-bagi, maka ini menjadi berbeda. Dan secara teori idealnya itu antara tour leader, bahkan ketika nanti di prakteknya pun, itu harusnya berbeda dengan tour guide, itu seperti itu. Karena kita membagi rezeki kita itu ke orang lain. Masalahnya lagi adalah, sah-sah saja ketika seorang tour leader itu memiliki pemahaman terkait dengan pemanduan wisata. Akan tetapi secara etika, kalau di lokasi itu ada pemandu wisata, maka mungkin akan lebih baik jika kita membagi rezeki kepada tour guide yang ada di sana. Kecuali teman-teman memiliki preferensi sendiri. Misalnya, nggak bisa dipungkiri bahwa di beberapa lokasi wisata itu ada beberapa pemandu wisata yang mungkin teman-teman menganggap atau biro perjalanan menganggap bahwa kurang mumpuni atau informasi yang diterima itu kurang bisa menjelaskan terkait dengan apa sih destinasi itu. Contohnya misalnya pemandu wisata yang ada di Borobudur misalnya seperti itu. Itu mereka memiliki pemahaman tentang Borobudur, oh ya jelas, itu seperti itu. Hanya mungkin ada wisatawan tertentu yang meminta untuk lebih di situ tadi. Tapi bukan berarti kita meninggalkan mereka untuk para pemandu wisata ini. Tapi justru kita harus kemudian bagaimana caranya meningkatkan kompetensi mereka sehingga tidak itu-itu saja yang diceritakan. Itu tadi. Karena seorang pemandu wisata itu bagaimanapun mereka juga sekolah. Gitu. Bahkan pemandu wisata itu kalau yang saya dengar sih dari dosen senior yang beliau sering jalan-jalan ke luar negeri, bahkan di Eropa terutama itu mereka pemandu wisata itu ya mereka yang bergelar sarjana atau bahkan bergelar master, baru mereka menjadi pemandu wisata yang profesional, itu seperti itu, termasuk dengan tour leader. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang disebut sebagai travel consultant. Travel consultant ini teman-teman, itu merupakan, ya kalau kita bahasa Indonesia kan itu konsultan di bidang tour ya, bidang perjalanan, dalam hal ini perjalanan wisata gitu. Atau ada yang menyebutkan juga sebagai travel consultant. Nah, ada yang membedakan antara tour consultant dengan travel consultant. Oke lah, kita batasi pada tour consultant. Jadi konsultan perjalanan wisata. Nah, di sini teman-teman, idealnya tour consultant itu adalah mereka yang sudah semacam katam gitu ya, sebagai tour leader maupun sebagai tour guide. Jadi bisa sebagai tour leader atau sebagai tour guide atau keduanya, itu malah lebih bagus lagi. Karena mereka tugasnya adalah menjadi konsultan di bidang perjalanan wisata.
Sehingga mereka harus memiliki kompetensi, memiliki pemahaman terkait dengan tidak hanya destinasi wisata, tetapi pilihan paket wisata yang diambil, atau bahkan pilihan transportasi, pilihan akomodasi, pilihan tempat-tempat makan yang bisa ditawarkan kepada calon wisatawan. Itu yang secara ideal travel consultant atau tour consultant itu adalah orang yang memang mereka memiliki kompetensi dan pemahaman terkait dengan tour leader maupun tour guide. Sehingga nanti mereka ketika ada calon wisatawan nih, calon konsumen masuk gitu tanya, saya misalnya saya mau pergi ke Jogja 3 hari 2 malam, gimana caranya gitu. Tour planner bisa gitu, tapi tour consultant itu bisa juga merangkap sebagai tour planner, atau dia berdiri sendiri tidak terlibat di dalam tour operator manapun. Jadi dia secara independen juga bisa berdiri sendiri. Itu tadi. Nah, berikutnya teman-teman, setelah kita ada istilah-istilah itu tadi yang kemungkinan besar itu pasti akan keluar di berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan wisata gitu. Kita masuk ke jenis paket wisata. Nah, nanti ada 3 yang perlu dibagi. Yang pertama adalah berdasarkan penyusunan paket, yang kedua berdasarkan daerah atau cakupan perjalanannya, kemudian yang ketiga berkaitan dengan jumlah peserta. Oke, yang pertama teman-teman, berkaitan dengan berdasarkan penyusunan paket. Ada yang disebut dengan ready-made tour, ada yang disebut dengan tailor-made tour. Jadi kegiatan tour perjalanan wisata yang sudah siap paketnya. Paketnya sudah ada, tidak bisa diotak-atik, ya seandainya bisa diotak-atik itu nanti ada term and condition, ada syarat dan ketentuannya berlaku seperti itu. Tapi ini adalah biasanya yang ditawarkan paket ke Jogja 3 hari 2 malam, paket sunrise Borobudur misalnya seperti itu. Kemudian pergi ke Bali 7 hari 6 malam misalnya di sana. Kemudian pergi ke Lombok sekian hari sekian malam. Nah, itu seperti itu. Itu adalah yang biasa kita lihat, itu yang disebut dengan ready-made tour. Jadi paketnya sudah ada. Kemudian ada paket wisata yang disebut dengan tailor-made tour. Tailor artinya di situ bisa ditambal sulam, itu atas permintaan dari wisatawan. Namun, seringkali tailor-made tour ini justru muncul dari ready-made tour. Misalnya, saya pernah dapat konsumen dari Malaysia waktu itu. Ketika itu kami menawarkan paket 3 hari 2 malam di Yogyakarta, tapi pada waktu itu si konsumen ini itu dia menghubungi via email, bisa nggak kemudian itu di tailor made, bisa nggak kemudian itu disesuaikan dengan kebutuhan kami. Ya bisa saja. Jadi seringkali itu munculnya justru dari ready made yang kita tawarkan. Kemudian calon konsumen itu menghubungi kita secara langsung, bisa nggak kalau saya tetap 3 hari 2 malam tapi saya mau minta akomodasinya seperti ini, kemudian saya mau makan di sini, saya mau berkegiatan wisata di sini. Jadi mereka ada titik-titik yang mereka tentukan, sedangkan yang lainnya itu diserahkan ke biro. Itu juga ada yang seperti itu yang disebut dengan tailor-made tour. Ada juga yang memang tidak berdasarkan pada ready-made tour. Itu biasanya kalau biro-biro perjalanan yang sudah besar, sudah sering menangani kegiatan wisata seperti itu, kemudian mereka meminta biro itu, saya nanti mau ke sini, titik A, B, C, gitu. Tolong dibuatkan. Nah, itu tailor-made tour. Seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, yang kedua, itu adalah berdasarkan pada daerah atau cakupan perjalanannya. Jadi perjalanan ada 3. Yang pertama adalah domestic tour, kedua inbound tour, yang ketiga outbound tour. Domestic tour ini secara sederhana adalah kegiatan yang dilakukan di dalam negeri, baik itu oleh orang kita
artinya oleh WNI warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mereka memang sudah lama tinggal di Indonesia, yang statusnya masih warga negara asing, tetapi mereka melakukan perjalanan non perjalanan dinas ya. Mereka melakukan perjalanan wisata di area di dalam negeri. Mau itu antar kota, mau itu antar kota maupun kabupaten ya, mau itu antar provinsi, mau itu antar pulau, selama masih di dalam negeri, kalau kita pakai contoh Indonesia, selama masih di dalam Indonesia, maka itu disebut sebagai domestic tour. Kemudian ada yang disebut dengan inbound tour dan outbound tour. Secara sederhana, inbound itu kita mendatangkan atau kedatangan wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Jadi mereka dari luar masuk ke Indonesia dan melakukan kegiatan wisata di Indonesia. Outbound tour itu kita orang Indonesia pergi berwisata di luar negeri. Nah, itu adalah apa yang disebut dengan outbound tour. Sangat sederhana mengenai inbound dan outbound tour itu, saudara-saudara, teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, contoh dari outbound tour itu banyak. Misalnya teman-teman ada umroh gitu. Umroh itu kan bukan perjalanan wisata. Umroh itu kan perjalanan spiritual seperti itu. Iya, memang demikian. Tetapi kalau kemudian umrohnya dibalut dengan kegiatan wisata, umroh misalnya 10 hari plus Turki paketnya seperti itu, dan itu sudah banyak dijual. Atau teman-teman melakukan kegiatan wisata yang lain, misalnya wisatanya wisata religi. Bukan. Kegiatannya kegiatan religi, tapi kemudian dibalut dengan kegiatan wisata. Kalian tidak hanya secara spiritual, kalian mengunjungi itu tidak hanya untuk kunjungan spiritual, tetapi kemudian kalian melakukan kunjungan yang kemudian juga berwisata dari satu titik ke titik lain, yang itu memang disengaja. Jadi bukan karena tidak sengaja, memang disengaja kalian ingin melakukan kegiatan wisata, yaitu masuk ke dalam outbound tour, masuk ke dalam perjalanan yang disebut dengan perjalanan wisata itu tadi. Nah, kalau inbound tadi sekali lagi mendatangkan. Jadi ada 3 ya. Domestic tour itu dilakukan di dalam negeri kegiatan wisatanya. Di dalam negeri dalam artian oleh orang yang ada di dalam negeri, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau warga negara di negara tersebut maupun warga negara asing yang ada di negara itu sama. Jadi turnya dilakukan secara berputar di negaranya. Kemudian yang kedua ada inbound tour, artinya orang asing, misalnya wisatawan Cina datang ke Indonesia, wisatawan Belanda datang ke Indonesia untuk melakukan kegiatan wisata. Nah, itu disebut inbound tour. Yang ketiga itu adalah disebut dengan outbound tour. Kita sebagai warga negara itu pergi ke luar negeri atau pergi ke luar dari negara di mana kita berada sebagai warga negara. Nah, kemudian yang ketiga itu berdasarkan jumlah peserta. Ini banyak teman-teman jenisnya yang jumlah peserta, tapi saya ambil 3 saja, yaitu adalah individual tour, group tour, dan juga mass tour. Jadi individual tour jelas individu. Individu ini namun pada kenyataannya tidak berarti individual tour itu hanya ijen atau sendiri. Itu belum tentu juga. 2 orang itu bisa jadi disebut dengan individual tour. Selama paket turnya itu dijualnya mereka orang per orang dan tidak terikat pada minimal jumlahnya berapa. Minimal jumlahnya ya 1 orang. 1 orang itu tetap dilaksanakan, tetapi tetap ada batasan. Umumnya mereka yang menyelenggarakan ini tetap ada batasan. Misalnya di Jogja itu banyak beredar wisata menggunakan sepeda, tapi ada yang sifatnya mass, ada yang massal, ada juga yang kemudian sifatnya mereka kunjungan dari satu desa ke desa lain, atau dalam satu desa itu menggunakan sepeda, atau antar kabupaten tapi menggunakan sepeda, dan itu mengunjungi titik-titik tertentu di mana jumlah pesertanya dibatasi, misalnya di bawah 10 orang, seperti itu. Atau bahkan 1 orang saja tetap dilaksanakan. Nah, itu adalah yang disebut dengan individual tour. Kemudian ada group tour. Nah, group tour ini agak rancu dengan
mass tour, teman-teman sekalian. Tetapi kemudian ada yang membedakan bahwa grup tour ini antara 20 sampai maksimal 30 orang yang melaksanakan perjalanan. Bahkan ada juga yang menyatakan bahwa 10 sampai maksimal 30 orang itu bisa disebut sebagai grup tour. Kemudian yang berikutnya ada mass tour. Nah, mass tour ini umumnya mereka yang lebih dari 100 orang. Dalam satu kali perjalanan, ada lebih dari 100 orang yang terlibat di dalam perjalanan tersebut. Dalam satu waktu yang sama, dari perusahaan atau dari tempat yang sama, ada lebih dari 100 orang. Secara sederhana, yaitu teman-teman yang dulu ikut study tour misalnya ketika SMP maupun ketika SMA atau bahkan kantoran gitu ketika ikut karya wisata, maka itu yang disebut dengan mass tour. Itu tadi teman-teman sekalian. Nah, berikutnya kita akan berkaitan dengan proses produksi paket wisata. Dilanjutkan nanti dengan penyusunan paket wisata itu seperti apa. Tapi kita ke proses produksinya terlebih dahulu. Proses produksi paket wisata itu mulai dari perencanaan, kemudian masuk ke input, kemudian ada simulasi dan evaluasi, masuk ke output, kemudian ada pengawasan, plus evaluasi dan umpan balik. Jadi kalau kita urutkan, mulai dari perencanaan terlebih dahulu. Bagaimana paket itu kemudian direncanakan, terus kemudian ada proses input. Input ini proses masukan dari perencanaan yang sudah, data-data yang sudah dikumpulkan. Itu dimasukkan. Kemudian membuat simulasi paket wisatanya. Misalnya teman-teman sehari atau selama 8 jam mengelilingi Yogyakarta atau 8 jam mengelilingi Surakarta. Seperti itu. Nah, kalian melakukan simulasi. Kemudian dari simulasi itu dipraktekkan, kemudian dievaluasi. Oh, sepertinya kalau saya melakukan misalnya ya, dari simulasi itu kita merencanakan 8 jam, ternyata simulasinya berakhir dalam waktu 4 jam. Artinya kan masih ada sisa 4 jam. Nah, itu menjadi bahan evaluasi. Atau kelebihan dibandingkan jadwal yang sudah direncanakan. Nah, itu kemudian ada evaluasi. Dari situ kemudian memunculkan output, teman-teman sekalian. Jadi ada perencanaan menjadi input, data itu dimasukkan, kemudian dibuat simulasi, dipraktekkan, dievaluasi, kemudian ada data output atau data luaran. Nah, luaran ini kemudian menjadi paket wisata yang kemudian harus masuk ke dalam tahap pengawasan. Kira-kira nanti ini bagaimana ya produksi paket wisatanya ini sudah ada simulasi dan evaluasi, kemudian jadi paket wisatanya, terus ada pengawasan, dan terakhir ada evaluasi dan umpan balik. Nah, kalau sudah masuk ke tahap evaluasi dan umpan balik, ini sudah menjadi paket wisata yang dijual kepada para wisatawan. Evaluasi dan umpan baliknya ya dari para wisatawan yang menggunakan jasa tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan penyusunan paket wisata, teman-teman sekalian. Pertama, mulai dari pencarian gagasan. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan wisata. Yang ketiga, observasi dan pengumpulan data. Berikutnya dilanjutkan dengan analisis data. Kemudian ada desain produk pendahuluan, artinya kita merencanakan itu tadi, gagasan sudah muncul, idenya sudah muncul, tujuan wisatanya dapat, ada observasi dan pengumpulan data, kemudian datanya dianalisis, kemudian dibuatlah desain produk pendahuluannya. Pilot project-nya itu disusun. Kemudian ada pengujian. Kemudian dilanjutkan lagi, ada evaluasi atas pengujian operasional itu, dan hingga akhirnya memunculkan desain akhir. Bisa jadi evaluasi maupun pengujian itu dilakukan secara berulang-ulang, tidak hanya sekali, untuk mencapai di desain akhirnya. Nah, teman-teman, ini sedikit terkait dengan perencanaan. Perencanaan itu sebenarnya menjadi hal atau menjadi bagian yang sangat penting dalam menjalankan sebuah paket wisata. Dalam kita merencanakan paket wisata, tentunya ada survei objek wisata itu menjadi hal yang penting juga. Kemudian menentukan motif paket wisatanya.
Jadi ketika kita melakukan perencanaan, kita harus tahu dulu nih, motif paket wisata yang mau kita jual, atau kalau itu tailor made tour, maka motif wisatawannya itu mau apa? Apakah bentuknya leisure, apakah ziarah, ataukah edukasi, ataukah mereka itu jenisnya atau motifnya motif yang lain, seperti itu. Belum nanti kalau bisnis tour, nah itu beda lagi. Kemudian yang ketiga, menentukan grade, menentukan level akomodasi dan jenis makanan yang akan disediakan. Kemudian survei objek penunjang dan juga survei akses yang akan dilalui. Tahapan berikutnya setelah melakukan perencanaan itu, paketnya juga jadi, jangan lupa ada yang penting yaitu penghitungan biaya paket wisata. Jadi tidak hanya sekedar menentukan kita mau kemana, tidur di mana, makan di mana, tapi juga harus dihitung biaya paket wisatanya. Nah, ini umumnya melingkupi hotel atau akomodasi, restoran atau rumah makan, perusahaan transportasi kita hubungi untuk mengetahui bagaimana hitungan biayanya, besaran biaya transportasinya, pramuwisata atau tour guide yang ditugaskan, terutama juga bagi mereka yang melakukan kegiatan atau menjual paket wisata minat khusus, itu menjadi hal yang penting. Bahkan yang umum pun juga menjadi hal yang penting. Jadi tour guide itu harus kita hubungi juga. Itu tadi teman-teman. Soalnya kalau kita kemudian saya teman-teman pergi ke Borobudur. Orang Borobudur kan pasti sudah tahu tuh ada berapa yang akan mengunjungi di sana. Jarang tour jarang tour operator atau biro perjalanan wisata yang mereka mendadak datang ke satu tempat, apalagi kalau membawa wisatawan yang banyak. Nah, kalau itu individual, bisa jadi mendadak nggak masalah, jika tempatnya memang tempat yang besar. Atau kalau itu grup mendadak nggak masalah. Tapi kalau untuk mass tour, umumnya mereka akan menghubungi dulu pihak yang akan mereka kunjungi terkait dengan atraksi wisata ya, itu. Dimana nanti pihak atraksi wisatanya atau objek wisata itu akan menugaskan tour guide. Kemudian ada juga penghitungan biaya itu harus meliputi objek wisata yang akan dikunjungi ya, sama seperti tadi. Karena itu berkaitan juga dengan pramuwisata yang ada di sana. Dan yang terakhir adalah terkait dengan asuransi perjalanan. Nah, apakah penghitungan biaya paket wisata itu ada yang lain? Oh, ada. Itu. Selain yang disebutkan itu tadi. Tapi itu disesuaikan juga dengan kondisi teman-teman menjual paket wisatanya itu yang seperti apa. Apa saja yang mau kalian jual. Kalau itu penghitungan biaya paket wisata ternyata seorang wisatawan atau mereka calon calon konsumen itu akan mendapatkan sebuah produk misalnya dari kegiatan yang mereka lakukan, ya itu juga harus ditambahkan ke situ. Kalau yang disampaikan ini tadi itu adalah penghitungan biaya paket wisata secara umum gitu. Secara khusus tentunya akan dikembalikan lagi kepada biro perjalanan yang membuat paket wisata itu atau yang merencanakan paket wisatanya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan karena kita tadi berhenti pada penghitungan biaya paket wisata. Pada pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kita menghitung biaya paket wisata itu. Oke, demikian dulu teman-teman sekalian. Mohon maaf ini ternyata menjadi cukup panjang untuk pembahasan dan tidak terasa saya tadi ketika ngomong. Jadi demikian dulu. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi. Tetap terapkan 3M, selalu sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.